Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nelma Juwita SPD dari SDN 09 Air Pacah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang, dengan fasilitator Mr. Jeriko Sinaga SPD dan pengajar praktik Ibu Sylvia Adiswan SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1, Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah, setelah melewati beberapa rangkaian seleksi mengikuti program guru penggerak, saya mendapat kabar bahagia bahwa saya lulus seleksi calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Hari itu, hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, kami CGP, pengajar praktik dan fasilitator mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ditjen GTK Kemdikbud RI pukul 11 sampai 12 WIB. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet dan live streaming melalui YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Kegiatan dipandu oleh Ibu Anissa Nurmalia SIKOM MM selaku pembawa acara. Kegiatan dimulai dengan laporan dari Bapak Dr. Praptomo MID selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan tentang persiapan PGP Angkatan 8. Selanjutnya, kata sambutan dan motivasi dari Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Ditjen GTK. Selanjutnya, kata sambutan dan motivasi dari Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Ditjen GTK sekaligus mewakili Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka secara resmi pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Di hari yang sama, pada pukul 13.30 sampai 16.30 WIB, dilanjutkan dengan kegiatan orientasi program PGP Angkatan 8 oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan juga dilakukan secara virtual melalui Zoom dan live streaming melalui YouTube BGP Sumbar. Dimulai dengan kata sambutan dan membuka acara secara resmi oleh BGP Sumbar Ibu Sri Yulianti MPD. Dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh Penjab PGP dari BGP Sumbar Ibu Madeni Saputri. Selanjutnya penjelasan oleh Bapak Atos Indria MPD tentang penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor diklat PGP. Kemudian materi tentang orientasi LMS oleh Bapak Rijal. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Pada hari berikutnya, Kamis 11 Mei, saya mengerjakan pretest paket modul 1.1. Saya mengerjakannya sesuai dengan kemampuan saya dan melaksanakan secara mandiri di rumah dengan mengakses pada halaman LMS saya. Pada hari Sabtu 15 Mei, saya mengikuti kegiatan lokakarya orientasi di SMPN 8 Padang pukul 7.30 sampai 16.30 WIB. Acara dimulai dengan pembukaan secara resmi yang diikuti oleh seluruh undangan. Kemudian kami diarahkan untuk masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan yang telah dibagi oleh panitia. Saya berada di kelas D dengan 10 peserta CGP dan 2 pengajar praktik, yaitu Ibu Sylvia Adiswan SPD dan Ibu Sri Indrawati Prihatiningsih. Acara dimulai dengan perkenalan oleh pengajar praktik, dilanjutkan dengan kegiatan perkenalan antar CGP, kepala sekolah, dan pengawas yang hadir. Kemudian kami saling menyampaikan pendapat dan saling berdiskusi tentang harapan dan hambatan dari CGP.
Dilanjutkan dengan diskusi tentang kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah mengisi lembar kerja asesmen mandiri, kompetensi GP, evaluasi diri guru penggerak, dan rencana pengembangan kompetensi diri. Kegiatan terakhir adalah refleksi tentang kegiatan dari awal sampai akhir lokakarya orientasi. Acara ditutup dengan foto bersama untuk menambah keakraban antar peserta dan pengajar praktik. Pada hari Senin tanggal 15 Mei, kami berselancar di LMS secara mandiri. Kami membuat tulisan tentang refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kami juga membuat video berkaitan dengan materi. Hari berikutnya, Selasa 16 Mei, untuk pertama kalinya kami bertemu secara virtual bersama Bapak Jeriko Sinaga selaku fasilitator. Kami saling berkolaborasi dan berdiskusi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada hari Rabu tanggal 17 Mei, kegiatan diskusi secara virtual tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan berjalan sangat aktif. Kami dibagi menjadi 2 kelompok dan ditugaskan untuk membuat sebuah presentasi hasil diskusi. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, kami mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Kami saling menanggapi pertanyaan anggota kelompok lainnya. Pada tanggal 22 sampai 23 Mei, kami mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Saya membuatnya dalam bentuk video. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei, kami membuat koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga membuatnya dalam bentuk video. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei, kami melakukan kegiatan secara virtual bersama instruktur Ibu Rina Ningsih tentang materi modul 1.1. Pada tanggal 26 sampai 27 Mei, kami melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing dan diakhiri dengan kegiatan pembuatan jurnal refleksi dwi mingguan. Hal baik yang saya alami selama mengikuti kegiatan selama lebih kurang 2 minggu ini adalah semangat saya meningkat, menambah percaya diri saya dalam menyampaikan pendapat di depan banyak orang, dan saya juga semakin mahir dalam membuat video pembelajaran dan video presentasi. Hambatan yang saya alami adalah saya agak susah membagi waktu karena tugas yang lumayan banyak, karena setiap hari ada jadwal kegiatan. Di samping tugas utama saya sebagai guru di sekolah dan sebagai ibu rumah tangga. Untuk mengatasinya, saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika ada waktu luang, saya segera mengerjakan tugas, walaupun tidak bisa tuntas dalam satu waktu. Hambatan atau kendala lain yang saya hadapi adalah masalah jaringan internet. Pada malam hari, jaringan kurang bagus. Untuk kegiatan Jimit sangat sulit tersambung jika menggunakan laptop, maka saya ganti dengan menggunakan handphone. Untuk pembuatan tugas yang menggunakan aplikasi online seperti Canva dan untuk mendownload dokumen pendukung tidak lancar juga pada malam hari, maka menjelang malam saya mengusahakan tugas-tugas saya sudah selesai. Saya sudah mengganti dengan kartu seluler lainnya, tapi tetap saja sama. Karena ini masih tahap awal pendidikan guru penggerak dan saya belum terbiasa dengan rangkaian kegiatan dan tugas yang harus dikerjakan, maka banyak sekali yang saya rasakan. Semua perasaan bercampur aduk. Ada bahagia, bangga, sedih, cemas, takut, pesimis, optimis, semangat,
bersalah, dan rendah diri. Saya merasakan bangga dan bahagia karena berhasil lulus seleksi CGP, berhasil melalui 2 minggu kegiatan ini, dan berhasil mengerjakan semua tugas. Saya merasa cemas, takut, dan pesimis ketika saya menganggap tugas yang saya kerjakan kurang maksimal dan belum bisa menerapkan ilmu yang saya peroleh dengan maksimal. Saya merasa sedih dan rendah diri ketika saya kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat saya ketika berdiskusi di ruang kolaborasi. Saya merasa semangat dan optimis ketika menerapkan ilmu yang saya peroleh kepada siswa saya dan di lingkungan sekolah saya. Rasa bersalah saya rasakan ketika saya mengingat kembali bagaimana cara saya mendidik dan mengajar siswa saya selama ini yang masih belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak selama 2 minggu ini. Saya lebih memahami bagaimana menjadi pendidik yang seharusnya, bagaimana cara menjadi pendidik yang mengantarkan siswanya mencapai tujuan pendidikan. Dengan mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya lebih memahami bahwa menjadi pendidik tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Mengajar dan mendidik tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Pendidik harus memerdekakan siswa dalam belajar, merdeka sesuai dengan karakter, watak, minat, bakat, dan latar belakangnya. Tapi masih dalam tuntunan pendidik agar siswa tidak salah arah. Pendidik juga harus memperhatikan sosiokultural, kodrat alam, dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran menjadi proses yang menyenangkan bagi anak, selayaknya mereka melakukan permainan. Selain itu, saya menyadari bahwa dengan seringnya melakukan praktik baik dan teladan dari guru, membuat siswa lebih mudah menerima pembelajaran, terutama dalam tuntunan sikap dan keterampilan. Dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan, saya menyadari bahwa banyak hal yang harus saya ubah dan saya terapkan dalam proses pembelajaran saya di kelas maupun di sekolah secara umum. Banyak hal yang ingin saya terapkan. Pertama sekali, saya akan melakukan asesmen diagnostik dan wawancara dengan siswa agar saya lebih mengetahui karakter, bakat, minat, latar belakang, dan gaya belajar siswa. Kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa saya. Ini berkaitan dengan merdeka belajar yang akan saya terapkan. Tapi merdeka dalam artian tetap mengikuti rambu-rambu yang tidak menyalahi norma-norma. Lalu saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kodrat diri anak, sosiokultural, kodrat alam, dan kodrat zaman. Saya akan merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan lebih mahir dalam manajemen waktu, sehingga merdeka belajar dapat diterapkan dan profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Saya akan menuntun siswa dalam semua aspek, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya akan berusaha lebih banyak memberikan keteladanan dalam sikap dan mengajak siswa melakukan berbagai praktik baik agar budi pekerti siswa menjadi lebih baik. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya sajikan. Sampai jumpa lagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.